gimana kabar anak-anak semuanya? Insyaallah kabar anak-anak pada kesempatan hari ini sehat semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masih dengan hal yang sama, yaitu pembelajaran TIK untuk materi kelas 3, di mana materi kelas 3 ini membahas semuanya masih tentang Microsoft Word ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang namanya menyisipkan gambar menggunakan clip art ataupun menggunakan picture. Terus dan yang terakhir yaitu mengatur tata letak atau layout suatu gambar yang sudah disisipkan itu tadi, baik menggunakan clip art, baik itu menggunakan picture seperti itu. Jadi menggunakan mengatur tata letak suatu gambar ataupun ya pokoknya suatu gambar lah itu dengan menggunakan icon yang namanya wrap text. Jadi ada 3 pembahasan. Oke, yang pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kalau di tempat saya seperti ini yaitu Microsoft Word tahun 2016. Seperti biasa Microsoft Word-nya tahun 2016. Oke, kita tunggu dulu. Kita buka dulu Microsoft Word-nya tahun 2016. Oke, yang pertama kita akan membahas yang namanya menyisipkan gambar menggunakan clip art dan picture. Kita pilih yang blank dokumen. Oke, setelah itu saya tulis dulu. Nah, ini setelah ini kan saya akan ketik sebagai contoh. Ini misalnya saya nama, gak usah nama deh, boleh deh nama Darul. Oke, tiru ini sebagai contoh ya. Terus kita akan menyisipkan gambar menggunakan clip art dulu. Yang pertama kita pilih insert. Nah, di insert ini adalah gambarnya. Nah, ini ada pilihan picture. Kalau yang di 2016 ini sepertinya clip artnya tidak ada, tapi langsung menggunakan simbol ataupun langsung menggunakan picture seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Kita pilih langsung picture. Nah, kita akan menyisipkan dari mana kita akan mendapatkan. Oke. Nah, ini kita pilih yang this device. Kalau misalnya Microsoft Word tahun 2013 mungkin masih ada menu clip artnya, atau nanti coba kita cari dulu menu clip artnya. Kita coba dari picture dulu. Ini contoh saya masukkan animasi, misalnya ini animasinya tentang ini. Oke, seperti saya contohkan. Terus dipilih salah satu, misalnya nih, ini ada gambar yang akan saya contohkan, akan kita masukkan. Oke, terus pilih salah satu gambar, saya pilih yang namanya animasi, terus di insert. Nah, setelah itu ini kan sudah jadi nih, gambarnya sudah masuk. Nah, seperti ini sudah masuk gambarnya. Ini tadi menggunakan menu Oke, setelah itu ini kan gambar sudah dimasukkan, gambar animasi ini sudah dimasukkan. Nah, supaya anak-anak gambar tersebut, kalau anak-anak pengen membesarkan, kalau teman-teman pengen membesarkan, nah ini diklik dulu di gambarnya, terus sambil dipencet tombol shift, terus ditarik ke samping. Jadi gambarnya ini ketika memperbesar itu rata antara kanan dan kiri, ataupun antara dari pojokan kanan ke kiri dan dari bawah ataupun atas seperti itu. Oke, setelah misalnya anak-anak ataupun teman-teman sudah membesarkan gambarnya ini sesuai dengan yang anak-anak inginkan, ini kan tadi sudah memasukkan menggunakan fitur yang namanya picture, menggunakan picture, karena di Microsoft Word 2016 ini tidak ada clip artnya, langsung menggunakan picture seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana cara mengaturnya? Nah, mengatur tata letak dari gambar tersebut, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan yaitu menggunakan fitur yang namanya wrap text atau mengatur tata letak gambar. Klik dulu gambarnya ini, terus nanti akan keluar yang namanya format. Nah, di sini kita cari dulu ini yang namanya wrap. Selanjutnya kita pilih nih, klik dulu gambarnya, kita lanjut, terus kita pilih format.
Nah, ini ketahuan tadi di mana wrap-tag-nya. Nah, ini adalah tombol wrap-tag-nya atau icon wrap-tag. Terus kita klik. Nah, di sini anak-anak pengen meletakkan gambar sesuai yang anak-anak inginkan seperti apa. Misalnya contoh yang paling sederhana itu yaitu kita kalau sebagai contoh nih, Ustadz akan membuat gambar itu meletakkannya yaitu apa? Square. Kita pilih square dulu. Nah, kalau square biasanya kalau tulisannya banyak, catatannya banyak, nah nanti akan ada di sebelah sini. Ini sebagai contoh, ini kalau misalnya kita ketik, waktunya tidak akan cukup seperti ini. Oke. Sebagai contoh, Ustadz akan mengambil teksnya dulu dari beberapa artikel ataupun contoh kalimat lah seperti itu dari dokumen yang Ustadz punya dulu. Nanti akan kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, ini Ustadz sudah ngambil dari beberapa sumber nih, contoh animasi dari Wikipedia dengan terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Jadi anak-anak bisa menggunakan cara yang lain, misalnya atau nggak cara yang lain sih, maksudnya artikelnya atau tulisannya ini dari sumber yang lain boleh, misalnya anak-anak mengetik sendiri boleh. Nah, terus tadi kan diklik dulu gambarnya, kita atur tata letak gambarnya, terus kita klik menu format, terus kita pilih icon yang namanya wrap-tag, terus kita pilih yang pilihan square. Nah, kalau misalnya square ini taruh di atas nih, misalnya nih, oke, taruh di atas aja. Nggak bisa bangun terlalu besar. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah icon di wrap-tag menggunakan pilihan yaitu square. Terus kalau misalnya menggunakan pilihan behind text, contoh menggunakan pilihan yang namanya behind text. Klik dulu di gambarnya, terus pilih icon wrap-tag, terus pilih yang behind text seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Gambarnya tidak terlihat jelas karena belakang gambar tersebut, di belakang teks tersebut, seperti itu. Begitu juga kalau misalnya anak-anak pengen menggunakan contoh yang lain, misalnya menggunakan in front text seperti ini. Nah, gambarnya berada di depan teks, jadi teksnya tersebut tidak terlihat semuanya, tapi hanya sebagian teks yang terlihat seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan sendiri dulu, praktek apa yang Ustaz sampaikan seperti ini. Anak-anak praktekkan dulu di rumah. Kalau ini kita kembalikan lagi ke semula, pilih icon wrap-tag, terus Ustaz akan pilih yang mana ya, stroke aja. Ustaz pilih yang stroke seperti ini. Nah, ini kalau menggunakan icon stroke seperti itu, hampir sama dengan menggunakan apa tadi, dengan fitur-fitur yang lainnya. Ini kalau yang menggunakan stroke. Terus kalau menggunakan ting, coba kita pilih yang ting, hampir sama. Cuman kalau ting itu kan kemarin penjelasannya yang saya sampaikan itu, kalau menggunakan ting itu teks mengelilingi gambar hanya sedikit ruang putih di sisi gambar, jadi ada ruang putihnya sedikit di sisi gambar. Tapi kalau menggunakan fitur pilihan stroke teks atau ini kalimat-kalimat ini, mengelilingi gambar hanya sedikit ruang putih, terus teks tersebut mengisi ruang kosong pada gambar tersebut. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya ting itu ada celahnya, kalau stroke itu tidak ada celahnya, hampir tidak ada ruang putihnya seperti itu. Oke, sampai di sini anak-anak paham ya? Nanti anak-anak silakan praktek sendiri di rumah, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan ke Ustadz, silakan ditanyakan ke Ustadz. Setelah itu anak-anak simpan. Nah, ini yang membedakan. Oh ya, kemarin Ustadz lupa menjelaskan, mungkin kebalik dalam menjelaskan, ternyata ada perbedaan antara save dan save as. Kalau save ini untuk menyimpan pertama kali ketika anak-anak sudah terus kalau save as itu menyimpan
menyimpan pertama kalinya ketika anak-anak sudah membuat dokumen seperti itu. Anak-anak mau membuat menyimpannya di mana. Tapi kalau save itu menyimpan ulang. Jadi ketika anak-anak sudah membuat dokumen dan anak-anak yang menyimpan lagi, baru menggunakan fitur yang namanya save as. Kebalik, kalau di penjelasan Ustadz sebelumnya itu kan save untuk menyimpan ulang, dan save itu untuk menyimpan, ya beda kebalikannya. Kalau save as itu untuk menyimpan awal atau dokumen tersebut belum pernah kita simpan. Nah, kalau save itu dokumen yang sudah kita buat, sudah pernah kita simpan dan akan kita simpan ulang seperti itu. Itu insya Allah penjelasan dari Ustadz. Mungkin Ustadz banyak salah kata dalam menjelaskan pada penjelasan sebelumnya, dan pada hari ini mungkin penjabaran materi tentang menyisipkan gambar menggunakan fitur icon picture ataupun clip art dan mengatur tata letak gambar di Microsoft Word mungkin sampai di sini. Kalau ada yang anak-anak tanyakan ke Ustadz, silakan ditanyakan ke Ustadz. Mungkin Ustadz cukupkan sampai di sini. Anak-anak tetap semangat, teman-teman yang lainnya juga tetap semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.